Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sudah mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa Tuhan yang membalas dan memberkati kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang tentu pasti memberkati kita. Menjelang pemilihan umum di Indonesia yang akan diselenggarakan di bulan Februari 2024. Kita mesti tahu memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin 5 tahun Indonesia ke depan. Sehingga di tahun 2045 Indonesia emas. Mari kita pelajari pemimpin yang bijaksana untuk memimpin bangsa. Seperti apa itu? Kita mulai. Mengapa penting memiliki pemimpin yang bijaksana dalam iman Kristen? Dalam hal ini kita akan menjelajahi beberapa ciri penting yang harus dimiliki oleh pemimpin yang bijaksana. Ciri-ciri pemimpin yang bijaksana. Pertama, mengandalkan Tuhan. Pemimpin bijaksana mengakui keterbatasan mereka dan mengandalkan Tuhan dalam semua keputusan dan tindakan mereka. Pertama, pemimpin yang bijaksana mengandalkan Tuhan. Kedua, kesabaran. Pemimpin bijaksana tidak buru-buru dalam mengambil keputusan, tetapi memberikan waktu untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Tidak terburu-buru, dia pertimbangkan dengan matang-matang. Sabar. 3. Berpikir panjang. Pemimpin bijaksana melihat jauh ke depan dan memiliki visi untuk masa depan yang lebih baik. Dia tidak memikirkan 1-2 bulan, tetapi dia memikirkan masa depan. Itulah pemimpin yang bijaksana. Keempat, belajar dari kesalahan. Pemimpin bijaksana menerima dan belajar dari kesalahan mereka dan menggunakan pengalaman itu untuk tumbuh dan berkembang. Kita sudah memiliki 7 diantaranya presiden, dan presiden ke-8 ini yang akan terpilih seharusnya bisa belajar dari presiden-presiden sebelumnya, sehingga dia memimpin pemerintahan 5 tahun ke depan dengan bijaksana. Contoh-contoh pemimpin yang bijaksana dalam Alkitab. Pertama, Raja Salomo. Raja Salomo terkenal karena kebijaksanaan dan pemahamannya yang mendalam dalam memimpin bangsa Israel. Dia mengetahui seperti apa itu bangsa Israel dan tengkar-tengkuk, tetapi dia memimpin dengan bijaksana, tentunya atas pertolongan dari Tuhan. 2. Nabi Musa. Nabi Musa diimani oleh umat Israel sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dalam membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Musa itu hatinya lembut sekali. Dia boleh membawa bangsa ini keluar sampai puluhan tahun dalam perjalanan dengan sabar yang memimpin bangsa ini. Dan dia dijuluki sebagai pemimpin yang bijaksana dengan hati yang lembut. 3. Ratu Esther. Ratu Esther menampilkan keberanian, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang bijaksana dalam melindungi bangsanya. Dia tahu apa yang akan terjadi atas bangsanya.
atas peristiwa-peristiwa yang terjadi waktu itu. Tapi dia mengambil keputusan, dia berpuasa untuk membela bangsanya. Dan Tuhan tolong Ratu Esther. 4. Raja Daud. Raja Daud menggambarkan pemimpin yang bijaksana dengan cara ia memimpin dan mengasihi umatnya sesuai firman Tuhan, sesuai kebenaran. Ini adalah 4 contoh pemimpin yang bijaksana menurut iman Kristiani di dalam Alkitab. Kita boleh ikuti cara-cara mereka yang baik. Tentu saja ada kesalahan yang mereka buat di masa mereka memerintah. Kita hindari kesalahan-kesalahan itu, jangan sampai kita ambil dan melakukannya lagi. Pemimpin yang bijaksana memimpin dengan integritas dan keadilan. Apa itu integritas? Pemimpin bijaksana hidup dengan integritas, bertindak sesuai nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang benar, berintegritas, tidak mau tergoda, tidak mau disuap, tidak mau disogok dan sebagainya. Dia punya integritas yang kuat. Kedua, keadilan. Pemimpin yang bijaksana memastikan setiap keputusan dan tindakan mereka adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Nah, sebentar lagi sahabat, kita akan melihat ada 3 calon pemerintahan atau calon presiden dan wakil presiden. Kita harus memilih mereka berdasarkan integritas dan keadilan. Selanjutnya, pemimpin yang bijaksana memiliki kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Kasih. Pemimpin bijaksana menunjukkan kasih kepada mereka yang dipimpinnya dan berusaha untuk memahami dan merespons kebutuhan mereka. Dia bekerja dengan kasih. Yang kedua, kepedulian. Pemimpin bijaksana menganggap kepedulian sebagai hal yang penting dan berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dengan mereka yang dipimpinnya. Integritas, keadilan, kasih, kepedulian. Pemimpin yang bijaksana memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Pertama, dia akan menganalisis situasi, penilaian resiko, dan konsultasi. Mari kita selidiki. Analisis situasi. Pemimpin bijaksana memahami situasi dengan baik sebelum mengambil keputusan yang penting. Dia menganalisis situasi yang sedang terjadi. Kemudian penilaian resiko. Pemimpin bijaksana menjaga keseimbangan antara mengambil resiko yang diperlukan untuk kemajuan dan menghindari resiko yang tidak perlu. Kemudian konsultasi. Pemimpin bijaksana mencari masukan dan nasihat dari ahli dan rekan kerja sebelum mengambil keputusan yang benar. Ini yang harus dilakukan. Analisis situasi, penilaian risiko, dan konsultasi kepada pakar-pakar. Pemimpin yang bijaksana mampu memimpin dengan keteladanan. Pikiran terbuka. Pemimpin bijaksana dengan keteladanan mempertimbangkan perspektif dan pandangan semua orang yang terlibat. Kedua, kesetiaan. Pemimpin bijaksana dengan keteladanan memegang komitmen dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. 3. Kerendahan hati. Pemimpin bijaksana dengan keteladanan menghargai orang lain dan tidak memegahkan diri. 4. Kedisiplinan. Pemimpin bijaksana dengan keteladanan menunjukkan kedisiplinan dalam tindakan dan perilaku mereka. Nah, itulah tadi pemimpin bijaksana mampu memimpin dengan teladan, pikiran terbuka, kesetiaan, kerendahan hati, dan kedisiplinan. Kesimpulannya, pemimpin yang bijaksana mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain. Inilah pemimpin yang harus kita pilih. Dia mampu menginspirasi, memotivasi orang lain. Inspirasi. Pemimpin bijaksana menciptakan lingkungan yang menginspirasi dan mendorong orang-orang untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dia menginspirasi, mendorong, sehingga orang itu mencapai potensi terbaiknya. Motivasi.
Pemimpin bijaksana memotivasi dengan memberikan penghargaan, pujian, dan pengakuan atas pencapaiannya. Misalkan ada atlet olahraga kita mencapai sebuah juara, mendapat emas, medali emas. Kita harus memberikan motivasi, memberikan penghargaan, pujian atas pencapaian yang dia sudah capai. Itulah pemimpin yang bijaksana. Berikutnya, pendorong. Pemimpin bijaksana mendorong dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi tantangan. Ada permasalahan, kita harus dorong mereka untuk mendapatkan solusi atas tantangan, atas masalah yang sedang dihadapi. Pemerintah harus hadir, menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang di bawah, dibela haknya. Demikian, apabila ada komentar, kritikan, dan juga nasihat, saran, boleh tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini, kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada.
Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.